Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom, kita berjumpa lagi di ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, baiklah kita tenang karena ibadah kita akan segera mulaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikannya yang selalu Dia berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Namun kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Selalu baik.
kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bangga dengan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Agar ibadah yang akan kami buat pada saat ini, semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan selalu ditinggikan. Tuhan, berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ibadah yang akan kami buat pada saat ini ya Tuhan, semuanya itu boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Allah semata-mata. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami kemampuan. Kami juga mau berdoa, bentengi kami dengan para pasukan malaikat-Mu ya Tuhan, agar ibadah pada saat ini Tuhan boleh jadi hanya oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan seluruh kegiatan ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah Tuhan yang akan beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita angkat satu pujian lagi yang berkata, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Bahasa Poso, kue madago. Kue madago, kue madago, kue madago, madago riaku. Kue madago, kue madago, kue madago, madago riaku. Haleluya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Benar ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pada saat ini, boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya, hikmat, akal budi yang asalnya dari Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan, semuanya itu boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, semua percaya katakan amin. Para sahabat pesat yang saya kasihi, Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan firman yang judulnya adalah kegiatan spiritual di tengah pandemi, atau masalah spiritual kita di tengah pandemi. Nah saudara, masalah pandemi COVID-19 ini sangat serius ya. Yang perlu kita pikirkan itu adalah dampaknya ya. Dampaknya itu pada problem-problem yang terjadi di bidang apapun, termasuk di bidang ekonomi, keuangan, industri ya, rumah tangga, pendidikan anak-anak semuanya, kehidupan suami istri ya, di dalam pelayanan juga termasuk gereja-gereja Tuhan ya. Dampaknya itu yang amat sangat serius, dan ada dampak psikologis juga pada anak-anak yang nggak bisa tatap muka di sekolah, harus belajar di rumah ya. Nah belum lagi masalahnya kalau di desa-desa tertentu tidak ada jalur internet ya, belum lagi masalah pulsanya, mereka harus menyediakan dana untuk memberi pulsa dan lain-lainnya ya. Nah itu yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, dengan tema kehidupan spiritual di tengah pandemi ini, saya akan menyampaikan bahasan firman yang paling penting dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita hidup menurut roh ya. Roh kita ini ya, roh kita ini yang sudah dibenarkan oleh Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran di dalam hidup kita ini, sehingga kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 ditulis bahwa manusia itu terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh ya. Nah, di dalam perjalanan hidup ini, roh, tubuh, dan jiwa ini harus berjuang, harus berfungsi, harus seimbang, harus berkualitas dan bermanfaat sampai dengan akhir perjalanan hidup kita ini. Roh ini dalam arti adalah gairah, spirit atau hasrat ya. Roh kita ini yang dilahirkan dalam perjalanan hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya. Jadi roh kita ini R kecil ya. Nah, kalau kita runtun ke belakang ya, pelanggaran Adam itu mengakibatkan manusia itu hidup dalam keadaan yang jauh dari standar yang Allah Bapa inginkan ya. Pada waktu Bapa menciptakan manusia itu segambar dan serupa ya. Kemudian kemuliaan Allah itu diberikan kepada manusia ciptaannya semula itu. Dan di dalam kemuliaan Allah itu ada otoritas kerajaan untuk menaklukkan, menguasai, dan mengisi bumi ini. Tetapi sayangnya manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga pelanggaran Adam dan Hawa itu mengakibatkan manusia dalam keadaan yang jauh dari standar Allah Bapa yang Allah inginkan. Nah, jadi kesimpulannya manusia ini menjadi makhluk yang gagal
yang tidak sesuai lagi dengan rancangan Allah, ya. Kegagalan ini membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan otoritas kerajaan, nggak bisa lagi menaklukkan, menguasai dan mengisi bumi ini. Tetapi korban tubuh dan darah Yesus yang mengembalikan, ya, status manusia ini, ya, yang jatuh, yang tadinya ada statusnya anak-anak Allah, tetapi karena dosa menjadi anak-anak manusia dengan kodrat dosa yang ada di dalamnya, dikembalikan statusnya menjadi anak-anak Allah yang punya hak waris kerajaan sorga, ya. Nah, manusia ini setelah jatuh dan dalam dosa tidak lagi memiliki satu kehidupan yang ideal di muka bumi ini. Nah, apalagi, ya, yang paling mengerikan adalah bayang-bayang maut, ya, api kekal itu yang mengancam setiap individu ini, ya. Apalagi sekarang adanya COVID-19 ini, orang takut mati, ya, orang takut kena COVID-19 ini. Itu mengganggu roh, jiwa dan tubuhnya, ya. COVID-19 ini datangnya bukan dari Tuhan, itu dari iblis, ya. Tapi Tuhan itu mengizinkan, tentu ada maksudnya, tentu ada rancangan Tuhan yang harus dilakukan, yang harus diterapkan di muka bumi ini. Sementara ini sekarang kejahatan dosa itu terjadi luar biasa di seluruh dunia ini. Nah, sehingga kedaulatan manusia, kedaulatan dunia ini yang menguasai muka bumi ini, sudah waktunya kuasa dan kedaulatan Bapa Surgawi yang menentukan keadaan di muka bumi ini, saudaraku. Nah, oleh karena itu dalam keadaan dosa dengan kodrat dosa itu berarti manusia itu bisa terpisah dari Allah selamanya. Nah, ini yang disebut itu adalah kutuk itu, saudaraku. Nah, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, saya mengajak untuk membahas di dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Indonesia itu berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, kalau baca dalam teks aslinya dikatakan mereka yang hidup menurut roh, ya, bukan menurut daging. Hidup menurut rohnya sendiri ini, ya, yang sudah dibenarkan oleh Roh Kudus yang mengajarkan setiap kata firman Allah itu, saudaraku, ya. Nah, hidup menurut roh ini artinya mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi mereka yang tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh, ya. Yang paling penting, ya, harus ada respon dari roh kita ini terhadap firman Allah, ya. Roh ini kan gairah, ini spirit, ini hasrat, ya. Gairah, hasrat, ya, yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus yang mengajarkan firman Allah. Ini yang menolak, ya, kehidupan daging ini. Ini yang menolak kodrat dosa yang ada pada manusia ini, ya, yang mengubah itu. Jadi Roh Kudus itu kan membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, mengajar, memberitahukan hal-hal yang akan datang, ya. Dua peranan Roh Kudus yang paling penting. Yang pertama adalah menginsiapkan akan dosa. Yang kedua adalah menuntun kita itu kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, ya. Nah, kemerdekaan dari hukum dosa atau maut ini bukan karena tindakan Roh Kudus semata, ya, satu sepihak, melainkan Roh Kudus menuntun seseorang, ya, untuk mengalami proses hukum roh kehidupan itu, ya, dengan mengajarkan setiap kata firman Allah itu kepada roh kita ini, sehingga kita bisa hidup menurut roh, bukan menurut daging, ya.
Dalam Roma 8 ayat yang kedua ditulis roh yang memberi hidup, ya. Ya, roh yang memberi hidup, ya. Dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus, ya. Ini berbicara mengenai tatanan di ranah roh ini, ya, atau di kodrat hidup seseorang ini, ya. Ya. Nah, hukum yang berkenaan adalah roh itu dalam arti hasrat atau gairah yang memberi perubahan dalam hidup manusia ini untuk mengalami perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Itu urusannya adalah roh kita ini, ya. Dan ini semuanya mekanismenya itu sangat tertib rapi. Tatanan Allah itu sangat luar biasa untuk merubah, ya, menuntun roh kita ini, saudaraku. Nah, saudara, ini harus kita lakukan dalam keadaan sekarang ini, ya. Kata kehidupan dalam teks aslinya kan disebut ditulis zoe, atau keadaan seseorang yang memiliki vitalitas, ya, atau menghidupkan atau menggerakkan, atau gampangnya itu menggelorakan. Roh itu fungsinya, ya. Nah, kalau ditafsirkan salah, ya, misalnya semua orang Kristen atau yang merasa sudah percaya Yesus sudah dibebaskan dari hukuman, ya, sudah selamat, walaupun mereka itu masih belum hidup dalam roh, walaupun mereka itu masih hidup di dalam kedagingan, ya. Nah, itu penafsiran yang menurut saya itu keliru, ya. Jadi mereka merasa sudah beriman, ya, secara benar, dan iman ini sudah menyelamatkan, ya. Ya, begitu terima Tuhan Yesus, ya, percaya tubuh dan darahnya menyelamatkan, udah selesai setelah itu. Ya, ada proses-proses selanjutnya meskipun mereka merasa sudah selamat, tetapi kalau masih hidup di dalam kedagingan, ya, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kemarahan, ada kejengkelan, ada roh mamon, ada kenajisan di dalam hidupnya, ya, ada kepahitan, ya, ada macam-macam kebencian dan lain sebagainya, amarah dan lain sebagainya. Itu kedagingan-kedagingan itu yang menghambat kehidupan roh kita ini. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya. Roh ini tidak bisa bebas menyembah Bapa di sorga, karena ada roh lain di dalam hidup kita itu, yaitu kedagingan itu. Nah, ini yang harus dilepaskan, dibebaskan. Apalagi kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi, itu harus diungkap, dibongkar sekarang itu. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini diperlukan roh kita ini dalam satu kehidupan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan, ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu hanya terseret pada aktivitas dalam jiwa, dalam pikiran ini yang merasa sudah terima Yesus itu sudah ya, itu sudah menyelamatkan kita, ya. Tapi kalau masih ada dalam kehidupan kedagingan, maka tidak bisa. Jadi iman itu jangan hanya dipahami sebagai aktivitas dalam pikiran saja atau dalam nalar kita itu, tapi iman itu adalah satu tindakan, ya, satu tindakan yang benar, ya, atau satu perbuatan. Tapi iman itu harus diartikan satu tindakan yang benar, ya, satu perbuatan yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan, yang sesuai dengan apa yang ada dalam perasaan Tuhan, yang sesuai dengan apa yang ada kehendaknya Tuhan. Itu perbuatan ke situ. Jadi jangan diartikan iman itu hanya sekedar, ya, berbuat baik saja, ya, tapi berbuat yang sesuai dengan apa yang ada di dalam rancangan Tuhan, dalam keinginannya, dalam perasaannya, dalam kehendaknya itu, ya. Nah, kalau salah di dalam memahami
ya ini membuat orang Kristen itu kan tidak berjuang. Ya. Salah di dalam memahami bahwa setelah terima Tuhan Yesus pasti selamat dan lain sebagainya, ya meskipun tidak hidup menurut roh, tapi hidup menurut daging, ya. Nah, dari situ membuat orang Kristen itu menjadi Kristen yang gampangan, tidak ada lagi tidak berjuang lagi untuk menjadi sempurna seperti yang difirmankan oleh Yesus Kristus Tuhan, ya. Ya. Nah, sehingga kalau orang Kristen yang tidak berjuang itu akibatnya adalah kualitas hidup mereka ini ya sama aja seperti orang dunia, ya masih hidup dalam kedagingan. Nah, menghadapi COVID-19 ini pasti ketakutan, pasti kekhawatiran, ya. Tapi harus waspada, ya. Mereka akhirnya orang-orang seperti ini kan menyerah aja pada kodrat dosa, ya, karena belum diubahkan itu, ya. Ya, nah ini yang menyebabkan, ya faktanya, ya banyak orang Kristen itu yang berpikir bahwa ada di dalam Yesus Kristus itu berarti beragama Kristen, ya. Ya, inilah yang membuat bahwa orang Kristen itu sudah merasa, ya ada di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka merasa sudah selamat, ya bebas dari hukuman, bebas dari kutuk, ya berhak masuk surga. Nanti dulu ada langkah-langkahnya, ada prosesnya, ya. Ya, sehingga menyebabkan banyak orang Kristen itu yang terbiasa dengan apa yang ada di dunia ini, yang terbiasa dengan standar-standar dunia, ya ikut sudah dalam hal-hal yang duniawi dan lain sebagainya. Mereka menganggap ini normal-normal aja, udah biasa-biasa aja, ya. Dan ini terus menerus, ini kalau dalam keadaan seperti ini sungguh membahayakan. Ya, ini membuat orang itu ya mengalami kekhawatiran, ketakutan di tengah pandemi ini. Saya bukan mengatakan kita harus berani menentang dalam masalah pandemi COVID-19 ini, tetapi harus bijaksana betul. Bagaimana roh kita ini ada gairah, ya, untuk membentengi semuanya itu. Nah, jadi sebetulnya, ya orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah orang yang hidup menurut roh. Roh kita ini, ya, yang sudah dituntun oleh Roh Kudus yang menanamkan, mengajarkan setiap kata firman Allah ini, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya Bapa, pikirannya Bapa, dan perasaannya Bapa, ya. Nah, jadi ini adalah, ya, kehidupan, sebagai contoh adalah kehidupan Yesus yang ada, ya, yang mengenakan tubuh jasmani daging seperti kita ini, ya. Ya, contohnya seperti itu. Hanya orang yang hidup dalam Yesus Kristus yang bisa bebas dari penghukuman dosa itu, ya. Nah, oleh karena itu berjuang untuk ada dalam atau untuk berada di dalam berkeadaan seperti Yesus Kristus Tuhan oleh roh kita ini, ya, itu harus merupakan satu perjuangan membangun, ya, spiritual kita ini di tengah-tengah pandemi ini, ya. Tapi saudara, ini proses, tidak bisa, ya, langsung instan, tidak bisa otomatis langsung, butuh perjuangan, ya, dalam perjalanan waktu ini, ya, tidak bisa singkat, tidak bisa, ya, sak-dekaknya terjadi, ya, tidak bisa, saudaraku. Roma 8 ayat yang kedua ditulis, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Kemerdekaan dari hukum dosa dan masuk dan hukum dan maut ini bukan karena tindakan Roh Kudus sepihak, loh, sekali lagi, ya, tapi roh kita ini yang meresponi, ya, ya,
tuntunan Roh Kudus itu yang mengajarkan setiap kata firman Allah itu berarti kita. Firman Allah itu hidup. Hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah itu berkuasa, berdaulat. Mujizat demi mujizat terjadi karena firman Allah. Dan firman ini yang mengkikis semua karakter dosa di dalam hidup kita ini. Sehingga membuat kita ini bisa hidup menurut roh. Ya. Nah, ini harus diresponi oleh roh kita ini. Apa yang Bapa sediakan, apa yang Bapa firmankan. Tapi kalau tidak ada respon dari roh kita ini ya percuma. Ya. Jadi ada pergumulan kita setelah mengenal keselamatan, yaitu ketika kita itu harus memilih apakah hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Dan ini butuh Roh Kudus yang mengajarkan firman ini. Ya. So begini loh, sebelum kita mengenal keselamatan, kita mengenal dosa. Ya, dengan pelanggaran-pelanggaran dalam hukum Taurat, ya. Tidak boleh ini itu dan lain sebagainya. Tapi setelah mengenal keselamatan, kita mulai mengenal kebenaran berdasarkan kesucian Allah. Ya. Bukan berdasarkan kesucian yang ditata oleh dunia ini. Ya. Nah, hukum dosa itu adalah kodrat dosa. Seperti hukum gratifikasi, ya. Benda yang dilepas pasti jatuh ke bumi, ya. Nah, semua manusia yang ada dalam kodrat dosa itu kehilangan kemuliaan Allah, ya. Itu pasti jatuh. Pasti akan jatuh, ya. Jadi dengan kodrat dosa ini menghadapi COVID-19, ya pasti akan tergeletak. Ya, pasti akan ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya, ya. Karena tidak memiliki gambarnya Allah lagi dalam hidupnya, ya. Tidak masuk di dalam rancangan ilahi itu. Tidak ada lagi pikiran, perasaan dan kehendaknya Allah dalam hidup kita ini. Di mana kita sebetulnya diciptakan sama, serupa, segambar itu, ya. Nah, tapi anugerah yang Tuhan berikan, ya, oleh korban tubuh dan darahnya itu merubah manusia ini kembali kepada rancangannya Allah. Ya. Jadi rohani kita ini vital, ya, di dalam menghadapi COVID-19 virus corona ini, ya. Jadi saya berharap orang Kristen itu harus membiasakan, harus bisa mengalami, harus merasakan, ya, bukan hanya diyakini saja, tapi ngalami gitu. Mengalami hadirat kemuliaan Allah itu turun, ya. Menghayati keberadaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus di dalam hidup kita ini oleh setiap kata firman Allah yang diajarkan oleh Roh Kudus ini, ya. Kalau hanya merasakan apa yang berasal dari keyakinan itu bisa fantasi, ya, bisa imajinasi, ya. Tapi merasakan apa yang dialami itu adalah pengalaman secara konkret yang mengubah kehidupan seseorang, yang membuat kita itu bisa memiliki roh, ya, yang segambar, serupa itu, saudaraku. Nah, jadi kita itu harus membiasakan diri untuk bisa mengalami, ya. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengajarkan firman dalam hidup kita ini, yang merubah, ya, dari logos menjadi rema itu, sehingga iman kita itu bertumbuh dari situ. Tuhan izinkan ada pengalaman demi pengalaman terjadi dalam hidup kita ini, pengalaman yang kecil, menengah, besar, itu Tuhan izinkan. Ya, karena ini dalam rangka proses, dalam rangka kita itu berada di dalam sekolah kehidupan untuk mendewasakan roh jiwa kita ini, sehingga menghadapi berbagai macam hal, tantangan itu, roh yang dewasa itu akan berkata lain, ya. Menghadapi COVID-19 virus corona ini, roh yang dewasa itu sikap hidupnya akan lain, saudaraku. Nah, jadi kita itu harus bisa membiasakan diri merasakan betul-betul hadirat kemuliaan Allah itu turun, ya. Nah, di situ akan membuat iman kita itu tidak hanya berada di pikiran saja, tetapi
ya tidak hanya pada nalar, tapi ya tidak hanya semua itu dipecahkan hanya dalam keyakinan akan pikiran. Nah, itu bisa ke fantasi itu. Ya. Tapi iman kita ini akan menentukan selanjutnya. Nah, orang Kristen seperti ini tentu tidak memiliki roh dalam arti gairah spirit atau hasrat yang dilahirkan dalam perjalanan hidup ya secara duniawi, tapi dilahirkan dalam perjalanan hidup yang dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus yang mengajarkan setiap kata firman Allah ini. Ya. Jadi oleh karena itu sekarang ini tidak bisa lagi ya, semua permasalahan itu hanya dipecahkan secara doktrin, dogma doktrin saja atau teologi, tidak bisa, saudaraku. Ya, tapi dipecahkan dengan kuasa dan kedaulatan Bapa oleh Roh Kudusnya yang mengajarkan firman itu ya. Jadi kalau dipelajari bahwa kekristenan itu bukan agama hukum ya, tetapi jalan hidup, cara berpikir seperti cara berpikirnya Tuhan. Dengan demikian buah-buah roh itu bisa dihasilkan, buah-buah roh kita ini ya. Ya, saudara, karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu mengekspresikan kemampuan seseorang. Wah, mendoakan orang sembuh ya. Wah, mendoakan ini orang berubah, ada hikmat, marifat ini dan lain sebagainya ya. Ya, karunia Roh Kudus itu mengekspresikan kemampuan. Tetapi buah-buah roh yang keluar dari roh kita, buah-buah roh ini itu mengekspresikan karakter, dan karakter itu permanen. Karakter itu yang dibawa sampai akhir hidup kita, dan karakter ini yang dirubah oleh Roh Kudus yang mengajarkan setiap kata firman Allah ini. Sehingga karakter ini punya peranan penting di tengah-tengah keadaan dampak akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Ini sungguh-sungguh sangat penting ya. Nah, sehingga saudara, dalam keadaan sekarang ini Roh Kudus itu sebagai pendamping ya, penuntun yang aktif memimpin kita itu setiap saat di dalam perjalanan hidup kita ini. Kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus ya, wah senang. Tapi jangan cuma pengalaman sesaat gitu loh. Ya, jangan hanya pengalaman agamawi saja sesaat ya. Ya, minggu ke gereja nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, pulang ya, seminggu kemudian ya beda lagi, kembali seperti semula. Ya, tetapi Roh Kudus ini kita harus mengalami perjalanan hidup kita ini yang dituntun oleh Roh Kudus setiap saat di bidang apapun, dalam keadaan apapun. Roh Kudus ini menyertai kehidupan kita ini, seluruh hidup kita ini. Ya, itu harus kita alami itu, saudaraku. Jangan hanya pengalaman sesaat. Dan itu namanya kita boleh berjalan seirama dengan roh ini, saudaraku. Sehingga menghadapi pandemi COVID-19 ini, roh kita ini akan berkemenangan. Jadi hasil dari pimpinan Roh Kudus ini, membuat seseorang ini memiliki roh Kristus. Artinya hidup kita ini berkualitas seperti Yesus Kristus Tuhan. Dan disitulah kita bisa melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Sebab roh Allah ini ada di dalam hidup kita ini. Tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, tempat roh Allah berdiam. Dua pribadi itu yang menjadi satu. Dua kehidupan itu yang menjadi satu. Bait Salomo ya dipakai, Roh Kudus hadir. Setelah selesai ditutup, Roh Kudus pergi, semua pergi. Tapi tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, tempat roh Allah itu berdiam. Itu dua pribadi yang menjadi satu. Itu dua kehidupan yang menjadi satu. Yang menuntun seluruh jalan-jalan hidup kita ini sampai pada akhirnya. Dan itu sungguh-sungguh akan menyertai kehidupan kita di tengah COVID-19 ini. Nah, sampai pada level ini seseorang itu baru bisa diajak menderita bersama dengan Tuhan Yesus.
maksudnya adalah sampai kepada level ini di mana orang hidup menurut roh ini ya bisa tahan ya, dalam mengalami kesulitan hidup ini demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepada kita, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang sujud menyembah di Kau. Kami mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami percaya pada waktu kami datang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, maka hadirat kemuliaan Allah itu turut memenuhi kami. Dan hadirat kemuliaan Allah ini yang menuntun seluruh jalan-jalan hidup kami sampai pada akhirnya. Nambah berdoa Tuhan, Roh Kudus menanamkan setiap kata firman Allah ini kepada semua sahabat-sahabat pesat yang mendengarkan firman Allah ini. Dan Roh Kudus yang memeteraikan firman Allah ini, dan Roh Kudus yang mengajarkan firman lebih dalam lagi, supaya semua pendengarnya itu bisa mengerti dan bisa melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa Kau lepaskan berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani kepada semua sahabat-sahabat pesat ini. Kau berikan, Kau curahkan Roh Kudusnya yang memberikan damai, sejahtera, sukacita Allah, memberikan perlindungan yang sempurna kepada semua para sahabat pesat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah semua berkat dicurahkan kepada semua para sahabat-sahabat pesat. Amin, amin, amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat sekalian. Pada kita angkat satu pujian yang berkata, Dia Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saatnya kita berdoa syafaat, mari kita mulai. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami semuanya. Pagi hari ini kami boleh datang dan berkumpul kembali di dalam kebaktian pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Engkau memberikan firman-Mu atas kami. Engkau juga menjadikan kami pelaku-pelakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Juga Engkau memberkati hamba-Mu yang telah membawakan firman, anugerah-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu, dan terus diberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan turun dalam kehidupan hamba-Mu. Roh Tuhan ada pada kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami juga setiap mendengarkan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang kuat, dan kami melaksanakannya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk di masa
pandemi saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu tetap terus menolong kami dan melindungi kami dan menjagai kami dari setiap sakit penyakit yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu juga turun atas kehidupan pemerintahan kami Tuhan Yesus. Dari pusat sampai daerah, Engkau memberkati mereka semua. Pemimpin-pemimpin kami dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatasi setiap masa pandemi ini Tuhan Yesus, setiap masalah yang ada di pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa di masa pandemi ini Tuhan tidak akan lama lagi, tidak lama lagi itu sudah selesai, bahwa masa pandemi ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena berkat-Mu Tuhan Yesus, Engkau membawa kehidupan bangsa kami terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Engkau tetap terus ada dalam kehidupan mereka. Mereka semua adalah hamba-hamba-Mu juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih juga untuk para donatur yang ada Tuhan Yesus, para sponsor yang ada di kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, keluarga mereka juga diberkati, keluarga para donatur diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang mengalami hal yang tidak enak. Kalau toh ada yang mengalami yang tidak enak pun, kami percaya Engkau memberkati mereka dan Engkau menolong mereka semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan para donatur dan juga sponsor. Terima kasih juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang dilayani di pesat. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau membawa mereka semuanya di pesat untuk menjadikan mereka murid-murid-Mu yang handal, murid-murid-Mu yang setia. Kau menjadikan mereka semua hamba-hamba-Mu yang militan di dalam Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menolong para pembimbing-pembimbing yang ada di pesat, guru-guru yang ada di pesat. Kau membimbing juga para mentor-mentor yang di pesat untuk mendidik mereka semuanya di dalam ketepatan dan juga ketaatan di dalam Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, mereka semuanya tetap terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk setiap hal yang Tuhan terus rancangkan buat pesat. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Semuanya boleh masuk dan semua boleh berjalan di dalam kegerakan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk komunitas pesat secara menyeluruh di Indonesia ini. Kami percaya anugerah-Mu menolong mereka untuk mereka boleh terus bangkit dan tidak pernah turun, menjadikan kami semua kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu senantiasa ada buat komunitas pesat Tuhan. Dimanapun kami bertugas, dimanapun kami melayani Tuhan Yesus, kami percaya jaminan dari Tuhan ada buat kami semuanya Tuhan Yesus. Perlindungan dan juga penyediaan segala sesuatu ada buat kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada di pesat, yang ada di pusat juga dan di daerah-daerah. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, roh pewahyuan dalam setiap kehidupan mereka semuanya. Roh Tuhan sendiri yang berkuasa atas kehidupan para pemimpin kami. Roh nasihat, roh keperkasaan ada dalam kehidupan mereka, sehingga kami boleh tetap terus berada di dalam pimpinan mereka semuanya di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu terus menolong buat kami semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus, kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati setiap kami yang datang hari ini Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap yang mendengarkan akan kebaktian di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Biarlah berkat Abraham, Ishak, berkat Israel, dan pengurapan Roh Kudus-Nya dicurahkan kepada semua para sahabat pesat ini, yang memberikan damai, sejahtera, sukacita Allah, yang memberikan perlindungan yang sempurna kepada semua para sahabat pesat beserta dengan seluruh keluarganya, dengan seluruh anak-anak didiknya, dengan semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah kali ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.